Hai, hola, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Carry On yang rilis di Netflix pada 13 Desember 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang petugas TSA atau Administrasi Keamanan Transportasi bernama Ethan Kopek, kita panggil dia Kopek, yang diancam oleh penumpang misterius untuk meloloskan paket berbahaya yang berisi peledak mengandung racun biologis masuk ke dalam pesawat. Kopek harus beradu strategi untuk mencegah hal buruk terjadi dan membahayakan keselamatan penumpang pesawat di bandara menjelang Natal. Kopek harus menggunakan kecerdasannya untuk menggagalkan rencana jahat ini sebelum semuanya terlambat. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Pria berusia 30 tahun ini bernama Kopek. Dia seorang pria baik yang enggak neko-neko. Dia tinggal bersama kekasihnya bernama Nora Parisi yang berusia 27 tahun. Sebelum tidur, Nora memberikan kejutan pada Kopek tentang kehamilannya yang membuat Kopek gak bisa tidur semalaman. Bagaimanapun kondisinya Kopek saat itu dia belum stabil ceritanya. Gajinya masih standar dan belum naik jabatan walau dia sudah 3 tahun bekerja. Dan sebenarnya dia ini memiliki cita-cita menjadi seorang agen polisi. Namun karena dia tidak bicara jujur dan berusaha menyembunyikan catatan kriminal ayahnya pada saat tes poligraf, itulah yang menyebabkan Kopek tidak diterima di akademi kepolisian. Sedangkan Nora, dia berprofesi sebagai manajer operasi Northwind. Walau begitu siap ngesiap, Kopek tetap mendukung Nora untuk membesarkan buah hati mereka bersama. Di tempat Olek, dia adalah seorang penyelundup yang berprofesi sebagai penjual pohon Natal. Pagi itu ada pria asing menghampirinya. Karena tak disebutkan namanya, kita panggil dia Jack aja ya. Jack ini menyerahkan tas berisi uang untuk mengambil barang pesanannya. Tanpa banyak bicara, Olek segera buka tasnya lalu mengecek uangnya. Setelah yakin, dia menyuruh Jack mengambil sendiri Novichoknya di bagasi mobil. Novichok ini merupakan senjata dengan cairan kimia yang menyerang golongan agen saraf. Lalu tanpa sadar dia menyentuh hidungnya dan tak lama Olek langsung batuk-batuk lalu terjatuh. Jack menyiramnya dengan cairan kemudian menyalakan api. Pria ini tampak sangat santai, kemudian dia pergi mengambil koper di bagasi mobil. Kembali ke Kopek dan Nora, dalam rutinitas kesehariannya, mereka selalu berangkat dan pulang bareng karena mereka bekerja di bandara yang sama. Kebetulan hari itu ceritanya hari menjelang malam Natal. Mereka tidak libur karena kebutuhan. Lumayan lembur kali ya. Nah, sebelum berpisah, mereka janjian untuk makan siang bareng. Tak lupa, Nora mengingatkan calon suaminya bahwa tahun depan dia ingin liburan Natalnya ke Tahiti. Pagi itu di bandara sangat ramai pengunjung. Semua pada liburan, membuat semuanya semangat menjalani hari. Namun tidak dengan Kopek. Pagi itu dia tampak banyak pikiran karena kehamilan kekasihnya. Bagaimanapun dia harus mempersiapkannya demi masa depan anaknya kelak. Kopek memberanikan diri menemui Pak Sarko, atasannya, untuk menugaskannya di bagian pengelola jalur pemindaian bagasi dengan harapan dapat menunjukkan prestasinya agar dia mendapatkan promosi jabatan. Si atasan mengacuhkannya karena Kopek sering terlambat masuk kerja. Kopek tak menyerah. Dia kembali masuk ke ruangan Pak Sarko. Ternyata di sana ada Jason Nobel, ketua tim Kopek sekaligus sahabatnya. Mengetahui sahabatnya sedang berusaha, akhirnya Nobel sebagai ketua tim dengan tulus menyerahkan posisinya di konveyor pada Kopek. Pak Sarko pun menyetujuinya dan dia akan memantau langsung Kopek hari itu, membuat Kopek semangat memulai harinya. Di kejauhan ternyata ada seorang yang sedang memantau posisi Kopek. Dia menyabotase kamera CCTV di sekitar. Kita sebut dia
Tony. Tony menyelidiki seluk-beluk hingga jati diri Kopek. Mereka tak sendiri. Ada Jack sebagai travelernya, Tony sebagai pemantau, Matteo pembawa koper, Jessica sebagai perantara, dan satu orang lagi yang mencari info dengan membobol di rumah Kopek. Pokoknya mereka ini sekomplotan teroris yang berencana akan meledakkan pesawat yang membawa 250 orang penumpang. Saat Kopek sedang menjalankan pekerjaan barunya, tiba-tiba Jessica memanggilnya, menyerahkan sebuah earbud. Dia mengaku earbud itu bukan miliknya. Kopek yang kebingungan hanya bisa terdiam. Lalu tak lama ponselnya berdenting. Ya, tiba-tiba Kopek mendapatkan pesan dari Jack yang memerintahkan Kopek untuk menggunakan earbudnya. Awalnya Kopek berpikir itu hanya lelucon dari rekan kerjanya karena dia sedang mendapatkan posisi baru. Namun Jack mulai mengancam akan menghabisi Nora jika Kopek tidak mengikuti arahannya meloloskan koper milik rekannya bernama Matteo Flores yang akan datang menggunakan topi merah. Berulang kali Kopek berusaha melaporkan. Dia sempat menghubungi 911 dan sempat tersambung. Di sisi lain, si Tony yang terus memantau Kopek, dia melihatnya dan memberitahu Jack. Lalu Jack menghentikannya dengan mengancam dia akan menyakiti Nora yang sedang hamil. Kemudian Jack memerintahkan Kopek untuk menyimpan ponsel dan smartwatch-nya. Intinya Kopek harus nurut apapun yang diperintahkan oleh Jack. Tak kehilangan akal, Kopek menahan seorang penumpang kemudian menulis di boarding pass-nya, "Ada ancaman, bukan narkoba. Amankan Nora, cari penyelundup dekat bar seorang pria kulit putih dari New Jersey." Menggunakan pena penghilang noda agar tak nampak. Lalu dia serahkan boarding pass itu pada Lionel. Security di sana dengan berdalih tiketnya palsu. Setelah mengecek boarding pass-nya, Lionel seolah paham, dia kemudian pergi. Namun tiba-tiba Excuse me. ya, sebelum Lionel dapat bertindak, Jack telah meracuninya dengan akonitin yang menyebabkan serangan jantung fatal. Karena kejadian tersebut, Lionel menjadi korban pertama. Ya, dia tutup usia oleh Jack. Dan Pasarkow menempatkan Nobel kembali di posisinya. Kopek pun kebingungan. Di satu sisi dia diancam oleh Jack harus kembali ke konveyor karena Matteo akan segera tiba. Atau jika tidak, Nobel akan menjadi korban kedua. Mendengar ancaman, Jack memaksa Kopek bertindak. Segera dia ke pantry membuat kopi dengan campuran alkohol. Lalu menghampiri Nobel dengan alasan dia sedang mencari ponselnya. Ketika Nobel sedang menunduk, dia menukar minumannya tanpa sepengetahuan Nobel tentunya. Dan si Jack berusaha memberitahu Pasarkow bahwa Nobel bau alkohol. Segera Pasarkow menghampiri Nobel untuk mengecek minumannya. Dan misi mereka pun berhasil. Ya, Kopek berhasil kembali ke konveyor. Di tempat Olek, dia hangus terbakar. Detektif Elena menemukan sebuah jam yang setelah diperhatikan ternyata jam tersebut ada penyadapnya. Namun kondisinya sudah rusak parah. Dia segera akan menemui ahlinya untuk membuka tabir tragedi tersebut. Kembali ke Kopek. Di sana dia sempat ditegur rekan kerjanya bernama Dan. Dia tidak menyangka Kopek sejahat itu pada Nobel. Demi sebuah jabatan, Kopek nekat menjerumuskan teman hingga Nobel dipecat karena terbukti minum alkohol saat bekerja. Mendengar ucapan Dan, Kopek hanya diam. Kemudian dia lanjut fokus pada Jack yang terus ngoceh melalui earbudnya. Dia mengingatkan bahwa Matteo akan segera tiba. Betapa terkejutnya Kopek melihat isi koper yang dibawa oleh Matteo. Ya, koper itu terdeteksi 99,99% bahan peledak. Kopek hanya bisa diam sesuai instruksi dan membiarkan Matteo lewat dengan kopernya. Saat Matteo selesai pemeriksaan, Kopek jelas merasa keberatan meloloskan Matteo. Dan tiba-tiba, Hey. Thank you. saat bersamaan detektif Elena berhasil membuka penyadap milik Olek dengan suara terbatas. Dia terus mencari tahu dengan cara membrowsing kata-kata yang diucapkan oleh Olek. Akhirnya Elena menemukan kata-kata Novichok. Dari sanalah akhirnya Elena tahu ucapan Olek. Ternyata Novichok adalah salah satu agen saraf yang paling mematikan dan penawarnya
tidak diketahui. Setelah Elena menemukan bukti bahwa Oleg telah menyelundupkan Novichok bersamaan dengan Josh, rekan Elena di Departemen Keamanan Dalam Negeri, dia menghubungkan ancaman tersebut dengan panggilan 911 dari ponsel seorang TSA bernama Ethan Kopek beberapa waktu lalu. Namun panggilan telepon tersebut dibatalkan. Segera Josh memerintahkan kepolisian bandara melakukan penyisiran di seluruh terminal bandara. Kondisi di bandara menjadi keos karena pemindaian dihentikan seketika dan seluruh petugas berkumpul untuk meeting dadakan. Di sanalah Kopek mengendap menggunakan identitas Pasarkov menambahkan nama Matteo ke dalam daftar penumpang yang ditandai untuk diperiksa ulang. Setelah meeting selesai, di sana Kopek bertemu dengan Nobel yang bersiap untuk pulang karena sudah dipecat. Tampak kekecewaan di wajah Nobel. Ya iyalah. Tak lama, Matteo diperiksa langsung oleh Pasarkov. Jack meyakini ini semua ada campur tangan Kopek. Pasti. Di kesempatan itu, Kopek mengakhiri segalanya dengan Jack. Dia melepas earbudnya, kemudian berlari menemui Nora. Namun tiba-tiba... We gotta go. What? Why? I don't understand. You speak one word and she dies. Akhirnya mereka bertemu di toilet dan sempat baku hantam. Kopek berhasil menyita pistol milik Jack. Sebagai balasan, Jack mulai mengaktifkan Novichoknya, membuat Kopek panik seketika. Jika ingin membatalkannya, tak bisa dioperasikan dari ponsel. Ya, Kopek harus menjinakkannya secara manual. Dengan panduan dari Jack, Kopek pun segera menemui Pasarkov dan menyelaknya sambil menodongkan senjata ke arah atasannya itu. Jack memerintahkan Kopek untuk mengeksekusi Pasarkov, namun Kopek menolak dan tiba-tiba Matteo menendang Pasarkov hingga tewas. Di sana terungkap bahwa Matteo juga ternyata dipaksa sama seperti Kopek. Dia menggunakan earbud dan suaminya telah ditawan di mobilnya Tony. Jadi Matteo dan Jesse itu adalah pasangan sesama jenis ya gitu. Tapi dia sama-sama korban, sama seperti Kopek gitu. Saat waktu hampir habis, Jack membimbing Kopek untuk menyetel ulang Novichoknya dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Selanjutnya mereka harus membawa kopernya ke tempat penyortiran. Di tengah perjalanan, Matteo diperintahkan oleh Jack untuk menghabisi Kopek. Namun akhirnya Matteo lah yang tewas karena pistol tersebut terlalu panas dan tiba-tiba meledak. Di kesempatan itu, segera Kopek ngambil ponsel Matteo. Dia berusaha menghubungi Nora, namun teleponnya tak diangkat. Lalu Kopek kirim pesan nih pada temannya bernama Santos, salah satu rekannya si Novichok. Santos salah satu rekannya untuk melindungi Nora. Dan nomornya Santos dia dapatkan dari brosur albumnya yang Santos sebar di bandara. Ini Ethan Kopek, penembak jitu di parkiran, van putih, ready Teddy, bawa Nora ke polisi, teroris, Northwind 1850. Kemudian mengganti koper Novichok ke dalam koper yang identik namun lebih besar ukurannya agar dapat melacak tujuan Jack nanti. Membaca pesan dari Kopek, segera Santos memberitahu Nora. Bersamaan dengan datangnya mobil Ready Teddy yang dikemudikan oleh Tony, Nora bergegas pergi dan menjauh. Santos berusaha mengalihkan Tony, namun Santos malah dihajarnya. Jack mengambil koper Novichok dan memerintahkan Tony untuk segera mengeksekusi Nora. Di tengah perjalanan ke bandara, Elena bersama dengan agen Departemen Keamanan Dalam Negeri bernama John Alcott. Tiba-tiba Josh menghubungi ponsel Elena. Dia mengabarkan bahwa John Alcott dalam perjalanan. Di sana Elena langsung menyadari bahwa ternyata agen yang bersamanya itu bukan John Alcott sebenarnya, tapi kaki tangan Jack. Mengetahui hal itu, Elena nekat menyerangnya hingga terjadi kecelakaan, lalu mengeksekusinya. Setelah tiba di bandara, Elena langsung mencari Kopek dibantu oleh dan mengonfirmasi adanya ancaman aktif dan memberitahu LAPD memulai penutupan terminal bandara. Elena mengungkap bahwa target Jack adalah seorang anggota Kongres di dalam pesawat menuju Washington DC yang mengadvokasi peningkatan pendanaan senjata. Serangan Novichok dirancang untuk melibatkan Rusia, memastikan persetujuan Kongres atas pengeluaran pertahanan yang besar. Sehingga
hingga memperkaya produsen senjata. Kopek berusaha menjelaskan posisinya pada Elena. Nora nyaris dieksekusi oleh Tony, namun akhirnya dia ditembak oleh Jesse, suaminya Matteo, yang ditawan di mobil Tony. Di sisi lain, Jessica dan Jack bertukar ransel. Ya, Jessica memberikan ransel parasut beserta boarding pass baru pada Jack. Kopek sangat yakin kopernya akan berada di bagasi, namun mereka masih belum menemukannya karena ternyata Jack membawanya ke kabin. Di kabin ternyata kopernya nggak muat. Seorang pramugari otomatis menegur Jack dong dan memperingatkannya bahwa kopernya harus disimpan di bagasi karena sudah ada kode barcode-nya di sana. Jack yang tak menyadari kopernya telah ditukar pun tak berkutik. Nora dan Kopek kembali mengecek lokasi koper dan ketemu. Kopek berpesan pada Nora untuk menemui detektif Elena agar membujuknya untuk mengizinkan pesawat yang ditumpangi Jack tetap lepas landas, mencegah kecurigaan Jack. Nora berusaha meyakinkan detektif Elena bahwa Kopek bisa menjinakkan Novichoknya dan sang detektif pun percaya pesawat pun akhirnya lepas landas. Saat Kopek mulai membuka koper Novichoknya, ternyata dia terkoneksi ke ponsel Jack yang otomatis mengirim peringatan segera Jack menuju bagasi dan sempat menyerang Kopek. Jack siap melarikan diri menggunakan parasutnya. Kemudian saat Jack membuka koper untuk kembali mengaktifkan Novichoknya, ternyata segera Kopek mengunci Jack di dalam unit pendingin kedap udara dengan Novichok yang sudah dia lepaskan dari koper, dan Jack pun melemah perlahan kemudian tewas. Menyadari ada tembakan di bagasi, pilot pesawat kembali ke bandara dengan selamat. Detektif Elena menemui Kopek dan Nora. Di kesempatan itu Kopek memohon maaf, dia sempat menyerangnya. Call me when you get that stitched up. Yeah, I'm sorry I hit you. Dan setahun kemudian, Kopek, Nora, dan tentunya bersama sang buah hati, mereka melewati pos pemeriksaan TSA. Di sana mereka bertemu dengan para rekannya yang sedang bertugas. Ada Dan di sana yang tampak bangga pada Kopek. Akhirnya Kopek bisa mewujudkan keinginan Nora liburan Natal pergi ke Tahiti. Bahkan liburan mereka bersama dengan sahabatnya, Jason Nobel, beserta keluarganya. Tak lupa Kopek meletakkan lencana LPD-nya di baki pemindai dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa ya yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Kalau udah jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye. With